Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, bahkan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini, mulut kami penuh pujian kepada Engkau. Bahkan sepanjang hari ini, kami memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Engkau. Karena Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Haleluya. Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ku angkat suara puji namamu, ku angkat tangan Kau sama selalu. Duriku sekarang Yesus Tuhanku, biar lidahku memuji namamu. Nyanyi haleluya, haleluya, puji sembah namamu. Nyanyi haleluya, haleluya, puji
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada, tentu kita sangat bersyukur oleh karena anugerah kemurahan Tuhan saja kita boleh terpelihara sampai saat ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan pastinya ya. Puji Tuhan. Dan kembali pada saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika. 1 Tesalonika patsalnya yang ke-5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Secara keseluruhan dalam patsal ke-5 dari surat 1 Tesalonika ini sangat relevan dengan keadaan kita saat-saat ini. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di akhir zaman dalam kondisi masa-masa sulit seperti ini, tapi Tuhan sudah menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan tolong kiranya kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan dari patsal 5, ini kemudian diawali dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk menjaga kehidupan di akhir zaman ini, di mana ia sangat mengharapkan jemaat di Tesalonika, bahkan juga saya dan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kehidupan kudus menjadi persyaratan yang utama di dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan dan kemudian hidup yang terus berjaga-jaga, dan kemudian di ayat yang di patsal yang ke-5 ini diakhiri dengan nasihat-nasihat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, topik yang kita bahas pada saat ini dari 1 Tesalonika patsalnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Secara khusus kita akan melihat dari ayatnya yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Secara sederhana dan lebih tegas bisa saya simpulkan, bagian ini dapat berarti untuk kita dapat menjaga perkataan. Jagalah perkataanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan saat-saat ini memang cukup sulit untuk kita beraktivitas dengan telah diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Namun fungsi komunikasi berbicara atau komunikasi verbal secara langsung sepertinya terbatas, tetapi kemudian dapat dilakukan melalui media informasi dan kecanggihan teknologi saat-saat ini. Di dalam melalui sarana media elektronik, media sosial seperti ini, maka peranan perkataan atau pernyataan-pernyataan itu menjadi sangat penting dan sangat menentukan apakah dalam masa-masa sulit ini kita tetap menjadi pelaku firman yang setia, atau malah kita mengalami apa yang namanya cabin fever. Satu keadaan di mana kita stres, satu keadaan di mana kita sangat gelisah, tidak berkonsentrasi, tidak sabaran, mudah tersinggung oleh karena keadaan sulit seperti ini. Sekali lagi, peranan kita untuk dapat menjaga perkataan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua supaya kita hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, perkataan
dapat menentukan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Kata-kata kita, bahkan pernyataan-pernyataan kita ikut turut menentukan apa yang akan kita terima, dampaknya yang akan kita hadapi di masa-masa ini. Tuhan tolong kita semua. Sebab tidak jarang kita menjumpai, kita melihat ya, anak-anak Tuhan, orang percaya menjadi korban dengan perkataan-perkataan yang bukan perkataan nasihat. Di mana justru dengan perkataan-perkataan ini, ya, dalam kondisi yang sudah sulit untuk bersosialisasi, beraktivitas, kemudian mendengar atau terpapar dengan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang tidak membangun, sehingga akan menambah sulit, ya, akan menambah tingkat stres, akan menambah rumit ya, hari-hari yang kita lalui saat ini. Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dulu kita pernah mendengar bahwa ada pepatah, mulutmu adalah harimau, tetapi kemudian sekarang boleh berkembang menjadi jari-jarimu adalah harimaumu. Dimana ketika jari-jari kita kemudian membuat pernyataan-pernyataan di media sosial yang ikut mewakili keadaan hidup kita, di mana kita tidak dapat menjaga perkataan atau pernyataan kita. Tuhan tolong kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kiranya perkataan-perkataan kita atau pernyataan-pernyataan kita adalah pernyataan yang dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Sebab jika tidak demikian, kata-kata kotor atau tulisan, pernyataan-pernyataan dusta, berita hoax, fitnah, maka bukan hanya kita berdosa di hadapan Tuhan, bukan hanya kita menumpuk dosa, tetapi juga kita dapat dijerat dengan undang-undang IT, kita dapat menerima konsekuensi hukum akibat kita tidak bijak, tidak mampu untuk menjaga perkataan kita. Tuhan tolong kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-15, pasal 15 ayat yang ke-8, di mana Yesus sangat concern, Yesus sangat memperhatikan hal ini. Ini menjadi bagian pengajaran dari Tuhan Yesus. Kata-kata yang keluar dari mulut, kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis, kata-kata penuh dengan aib, hanya mempermalukan diri sendiri, juga orang lain yang ada di dekat kita. Bahkan Yesus menjelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi soal berhati-hati di dalam berkata-kata. Kita baca di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-18. Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak memperhatikan bagian ini, maka tentu seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, justru bukan menjadi pribadi pengikut Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan, justru mempermalukan nama Tuhan. Tuhan tolong kita. Dan bahwa kata-kata pernyataan yang menyakiti, kata-kata kotor, hujatan, menyebar berita dusta, fitnah, atau suka menjelekkan orang, ini sudah pasti mencerminkan seperti apa yang sudah diajarkan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 18. Ini dapat mencerminkan atau menjelaskan kondisi hati kita. Bahwa sekali lagi kita yang tidak mampu untuk dapat menjaga perkataan, kita seperti terjebak atau menjadi karakter, memiliki kebiasaan berkata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun, fitnah dan sebagainya, sudah pasti mencerminkan atau menjelaskan kondisi atau keadaan hatinya. Bahwa apa yang keluar dari mulut itu adalah gambaran isi hati. Kata-kata pernyataan yang kasar, kotor, bersaksi dusta, menjelaskan hatinya yang dipenuhi dengan rupa-rupa kejahatan.
Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab Yesus mengajarkan kita. Ya, di dalam pengajaran-pengajaran Dia penuh dengan pengharapan. Dan bukan saja pengharapan-pengharapan yang kemudian menina-bobokkan kita, saudaraku. Tetapi kemudian menegur kita, mengarahkan kita dengan jelas, dengan tegas untuk kita hidup di dalam berkat anugerah Tuhan apabila kita menjadi pelaku firman yang setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sekalipun rasa-rasanya ya, kita terkurung di rumah ya pada 1-2 bulan terakhir ini, bahkan mungkin masih beberapa waktu ke depan, sepertinya kita dalam kondisi yang sulit. Tetapi Tuhan menolong kita sebagai orang percaya, hendaklah kita dapat memberikan perkataan-perkataan ya, atau memberi pernyataan-pernyataan, komentar-komentar di media sosial yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya benar-benar kita dapat menjaga perkataan kita ya, sebagai orang percaya, sekalipun dalam masa-masa PSBB ini kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, tetap hidup di dalam berkat anugerah Tuhan. Bagian pertama yang bisa saya bagikan kepada kita adalah berusahalah ya, Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, berusahalah untuk sedapat mungkin kita dapat berpikir sebelum berkata-kata. Ya, sekali lagi, berusahalah untuk sedapat mungkin kita dapat berpikir sebelum berkata-kata. Berpikir-pikir dahulu sebelum kita berbicara atau memberikan pernyataan. Bahwa seperti apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-18, bahwa apa yang keluar dari mulut itu pasti datangnya dari dalam hati. Mungkin kita kemudian ngeles atau beralasan ya, kita bicara tanpa berpikir. Tetapi sesungguhnya akan sangat jarang ditemui seperti demikian. Kebanyakan ya, dan pasti semua diolah dari alam pikiran. Sebab itu sebagai solusi dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan yang mengingatkan kita bahwa mari kita berusaha sedapat mungkin untuk berpikir sebelum berkata-kata. Kalau bicara tentang kata berpikir, maka dari firman Tuhan pun mengingatkan kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 8. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang keempat ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa perkataan yang kemudian muncul dari mulut kita itu hasil dari olahan pikiran kita. Yang pikiran kita sudah dibiasakan untuk berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah hasil dari pikiran kita kemudian keluar lewat perkataan kita. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudaraku, karena ini menjadi salah satu solusi dari firman Tuhan, supaya saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita berhati-hati di dalam menjaga perkataan kita. Sekalipun sekali lagi dalam masa-masa sulit ini kita tetap percaya Yesus pengharapan kita yang dapat memberikan kita pengertian-pengertian yang dalam, menerangkan kita tentang bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita sebagai umat yang berkemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian lain yang dapat kita lakukan sehubungan supaya kita dapat menjaga perkataan kita. Yang kedua, berusaha sedapat mungkin supaya kita selalu berdoa, memohon Tuhan mengawasi kata-kata kita, memohon Tuhan ada di pintu mulut bibir kita. Seperti
di dalam Mazmur 141 ayatnya yang ketiga. Kita berdoa, kita memohon, kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menjaga perkataan kita, untuk Tuhan ada di depan pintu mulut bibir kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap dapat mencerminkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian yang ketiga yang merupakan solusi firman Tuhan, di mana kita berhadapan dengan kenyataan hari-hari ini. Tapi seperti yang sudah kita dengarkan dalam firman Tuhan, bahwa karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, melainkan keselamatan, melainkan kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Topik malam hari ini menjadi sangat menarik buat kita. Salah satunya di mana kita menjaga perkataan kita. Kita menjaga apa yang keluar sebagai satu pernyataan. Ya, sekali lagi kalau hari-hari ini kita dibatasi dalam komunikasi verbal untuk berhubungan langsung, tapi kemudian dapat melakukan atau dapat memberikan pernyataan-pernyataan lewat media sosial. Tuhan tolong kita supaya kita bijak dalam mempergunakan hal ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi bagian yang ketiga yang adalah solusi atau jalan keluar dari firman Tuhan, supaya sekalipun kita di rumah saja, sekalipun kita karantina mandiri, sekalipun kita rasanya seperti di awal saya katakan orang-orang yang ada karena cabin fever ya, menjadi gelisah ya, kurang konsentrasi, pola hidup atau pola istirahat yang tidak teratur karena di rumah aja. Tetapi tetap kita sedapat mungkin ya, menjaga perkataan kita jadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Jadi berkat atau solusi firman Tuhan yang ketiga buat kita adalah, mari supaya kita sedapat mungkin untuk memperhatikan, berjaga-jaga supaya jangan ada perkataan keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, usahakanlah jangan ada kata-kata yang menyakiti, yang dapat membuat orang lain kehilangan damai sejahtera. Ya. Sudah seperti terkurung di dalam rumah. Ya. Hari-hari kita ketemu orang itu lagi, tapi kemudian kita tidak dapat menjaga perkataan kita jadi berkat. Maka bukan suasana damai sejahtera yang kita nikmati, tetapi mungkin akan menambah tingkat stres, menambah tingkat kesulitan hidup kita. Ya. Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir penyampaian firman Tuhan pada saat ini, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semua, supaya biarlah kiranya orang dapat melihat pribadi Kristus ada di dalam setiap perkataan-perkataan kita. Memang ini tidaklah mudah saudaraku, tetapi seperti apa yang menjadi ayat pokok kita pada saat ini, di mana kita harus waspada, berjaga-jaga, karena sekali lagi kita bukan saja ada di akhir zaman saat ini, tetapi akhirnya akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Tuhan menolong kita supaya apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, bahwa kita benar-benar tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan. Itulah pengharapan terbesar kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa kita punya pengharapan yang luar biasa. Bersama Yesus kita menikmati keselamatan hidup yang kekal. Tetapi kemudian kita mengerjakan keselamatan itu dengan penuh respek,
dengan penuh penghargaan kepada Tuhan, dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Sekali lagi mari dengan kasih kepada Tuhan kita mewarnai hari-hari hidup kita di masa-masa isolasi mandiri ini, ya, dengan kita terus dapat memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang di dalamnya ada nilai nasihat yang dapat memberikan orang lain lebih dihiburkan, lebih dikuatkan, ya, yang dapat memberikan orang lain menikmati kasih karunia dari Tuhan, bukan sebaliknya. Orang lain merasa diteror, orang lain merasa tersakiti, orang lain merasa karakternya dibunuh oleh perkataan-perkataan kita. Tuhan tolong kita semua, dan saya yakin percaya sekali lagi sekalipun masa-masa sulit seperti ini kita tetap berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa baik ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita memohon Roh Kudus juga yang akan menolong kita, memberikan kita kemampuan untuk dapat menjaga mulut kita. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang mencerminkan, di mana sekali lagi orang lain dapat melihat Yesus Kristus, dapat melihat pribadi Tuhan kita lewat perkataan-perkataan kita. Memang Bapak Ibu Saudaraku, jujur saya sampaikan bahwa ini tidaklah mudah. Tetapi sekali lagi mari kita berusaha. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Melakukan kehendak firman Tuhan itu sebuah usaha yang luar biasa. Harus berjuang. Ya, tapi tidak ada yang mustahil. Bila kita mau, kita berniat, kita minta tolong Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita semua. Roh Kudus beri kita hikmat supaya perkataan-perkataan kita benar-benar menjadi teladan. Orang lain dapat menikmati kasih karunia Allah lewat perkataan-perkataan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pada saat ini. Dimanapun kami berada, ketika kami mendengar firman Tuhan, perenungan ini ayat-ayat yang menguatkan kami. Firman Tuhan selalu baik buat kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak hanya menikmati, mendengar sesaat saja, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat mengingatnya, merenungkannya, bahkan sampai dapat melakukannya. Sampai di mana Tuhan jemput kami pulang, kami selesai menikmati hidup di dunia ini, Tuhan mendapati kami dalam keadaan taat dan setia sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sangat memohon Roh Kudus, berikanlah setiap kami kemampuan untuk kami berpikir-pikir sebelum berbicara, memiliki kemampuan untuk dapat berhati-hati dalam berbicara, supaya setiap kali berbicara, setiap kali kami berkata-kata, kami sedang mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menguatkan dan memberkati kami. Kami berdoa, kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunggu